Statistik 1000 halaman, saya Sofyan pada kesempatan ini ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang mengolah data penelitian dengan SPSS dengan tema Analysis of Variance. Analisis ini merupakan perpanjangan dari uji T ya, ketika kita ingin membandingkan rata-rata dua atau lebih kelompok ya, baik orang maupun kondisi, disebut sebagai ANOVA karena kita ingin membandingkan variance variability of score ya antara kelompok dibandingkan dengan variability di dalam kelompok. Ya, ini adalah contoh sederhana apakah terdapat perbedaan bermakna rata-rata ujian akhir matematika ya, skor matematika antara siswa kelas A, kelas B, dan kelas C. Apakah terdapat perbedaan bermakna tingkat kepuasan pelanggan toko X berdasarkan kelompok usia. Asumsi di dalam uji normal, di dalam uji ANOVA itu yang pertama adalah data berdistribusi normal, sedangkan yang kedua adalah homogenitas varians. Menurut Julia Palan 2007, apabila terjadi pelanggaran homogenitas varians, maka kita bisa menggunakan pendekatan alternatif yaitu Wells dan Browns yang sudah disediakan oleh SPSS. Kita langsung masuk ke studi kasus ya, apakah terdapat perbedaan bermakna skor bahasa Inggris antara kelas A, kelas B, dan kelas C di mana masing-masing diambil 20 sampel. Kita langsung masuk ke SPSS seperti ini. Kita pertama adalah menguji normalitas data, ya, klik kemudian klik deskriptif seperti ini. Kemudian kita klik explore, kemudian kita masukkan bahasa Inggris ke sini, kemudian grup kita masukkan ke ini, kemudian kita klik plot, kemudian kita plot ini dan klik normal plot test. Kita klik OK seperti ini, kemudian kita klik OK. Ini adalah hasil uji normalitasnya, karena kita menggunakan sampelnya kecil di bawah 50, maka kita menggunakan Shapiro-Wilk ya. Kita menggunakan sampelnya hanya 20 di sini, maka kita menggunakan Shapiro-Wilk. Dan kalau menggunakan sampel yang lebih dari 50, kita menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov ya, dengan koreksi Lilliefors untuk tingkat signifikansinya. Bisa kita lihat bahwa kelas A memiliki tingkat signifikansi uji normalitasnya di atas 0,05, berarti bahwa skor bahasa Inggris kelas A, kelas B, dan kelas C itu berdistribusi normal. Baik, kita lanjutkan dengan analisis ANOVA-nya. Ya, jadi asumsi tentang normalitas data terpenuhi, kemudian untuk ANOVA-nya klik Analyze, Mean, kemudian kita pilih One Way ANOVA. Ya, One ANOVA, kemudian kita masukkan skor bahasa Inggris di sini ya. Kemudian kita masukkan kelompok grup di sini, ya. Kita pilih option, optionnya kita klik deskriptif, homogenitas varians, dan mean plot. Kita klik OK. Ya, akan memilih homogenitas varians, ya. Setelah asumsi normalitas terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melihat test of homogeneity variance ya. Nah, kita lihat dulu test of homogeneity variance-nya, bisa kita lihat di sini. Ya. Berdasarkan statistik uji Levene ya, namanya Levene statistik ya, digunakan untuk untuk homogeneity varian. Kita lihat di kolom based on mean ya. Based on mean, kita lihat signifikansinya adalah 0,415, itu di atas 0,05 mengindikasikan bahwa variasi data, varians ya, homogen antara skor bahasa Inggris kelas A, kelas B, dan kelas C ya. Tes homogenitas varians ini harus menghasilkan p-value-nya di atas 0,05 yang mengindikasikan bahwa asumsi homogenitas varian terpenuhi. Ya, langkah selanjutnya Bapak Ibu adalah kita statistik deskriptifnya, kita lihat di sini. Secara statistik deskriptif terlihat bahwa kelas A memiliki rata-rata skor bahasa Inggris lebih tinggi dibandingkan kelas B dan kelas C. Apakah benar ya? Terdapat perbedaan bermakna? Output. Nah, output ANOVA bisa lihat di sini dengan menggunakan statistik uji F memiliki signifikansinya kecil di bawah 0,05 yang mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan rata-rata skor bahasa Inggris antara kelas A, kelas B, dan kelas C. Apabila kita lihat dari mean plot seperti ini, bisa kita lihat bahwa rata-rata kelas A itu lebih tinggi dibandingkan kelas B dan kelas C. Ya, bisa kita lihat
Ya, hasil ini menunjukkan bahwa benar skor bahasa Inggris ya terdapat perbedaan bermakna kelas B dan kelas C. Dapat kita lihat bahwa skor bahasa Inggris kelas A lebih besar daripada kelas B dibandingkan dengan kelas C. Bapak Ibu semua, kita juga bisa melihat distribusi data dengan box plot dari kelas A, kelas B, dan kelas C. Bisa kita lihat di sini bahwa dari hasil box plot ini kita melihat bahwa ya 95% data untuk kelas A ya berada di atas 80. Sedangkan grup B ya ada lebih ini distribusi datanya lebih lebar dibandingkan kelas A. Sedangkan kelas C terlihat bahwa distribusi datanya ya di dalam kotak berwarna biru ini lebih rendah dibandingkan A dengan B. Meskipun demikian ya, tadi sudah dilihat uji homogenitas variansnya, bisa kita lihat dari panjang pencarian datanya ya. Bisa kita lihat bahwa data relatif homogen antara ketiganya, tetapi rata-rata secara keseluruhan untuk kelas A lebih tinggi dibandingkan kelas B dengan kelas C. Ya, tanda di dalam kotak ini adalah 95% data berada di dalam wilayah kotak ini, kotak biru ini ya. Sedangkan yang berwarna hitam ini di dalam tengah-tengah kotak menggambarkan nilai rata-ratanya. Demikian Bapak Ibu tentang ANOVA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.